Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Qal Bismillahirrahmanirrahim. Babu tayammumi ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaikul hadatsana Muhammad bin Sinan qala hadatsana Husaimun haun qala hadatsani Sa'id bin Nasr qala akhbarana Husaim qala akhbarana Sayyar qala hadatsana Yazid wa ibn Suhaib al-Faqir qala akhbarana Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala watitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli nusirtu birrabi masirata syahr wa ju'ilat lil ardu masjida wa tahura wa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli wa uhillat liyal maghanimu wa lam tahilla li ahadin qabli wa utitu syafa'ata. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'aitu ila an-nasi 'ammah. Hadis Rasulullah SAW kemarin kita sudah bacakan, tinggal penghujungnya yang belum kita selesaikan. Yaitu tentang Rasulullah SAW diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum Rasulullah SAW, yaitu diantaranya bumi, ju'ilat ardu masjidah wa tahura. Bumi itu dijadikan semuanya boleh untuk menjadi tempat sujud dan suci hukumnya. Boleh sholat di atas batu, di mana, di pinggir sungai, di mana saja boleh. Terus Fayu marajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli. Maksudnya di mana saja kalau waktu salat datang boleh dia salat. Ya. Apakah sedang di tengah hutan ataukah di mana, yang penting tempatnya adalah tempat yang bersih, yang tidak ada najis, maka di situ boleh kita untuk salat. Jadi salat itu tidak harus di tempat khusus, pokoknya masjid tok, di luar masjid enggak sah, tidak. Wa uhillat yal maghanim, dihalalkan bagiku rampasan harta, rampasan perang. Walam tahilla li ahadin qabli, dan itu untuk nabi-nabi sebelum Rasulullah enggak boleh makan dari rampasan perang. Ketika perang menang, ada emas, ada pedang, baju perang, kuda, lembu, itu tidak boleh tidak halal bagi para nabi-nabi sebelumnya. Tapi bagi Rasulullah itu hukumnya halal. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Maksudnya Rasulullah ini bisa mensyafaati orang lain, terutama kita umatnya. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumi wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Para nabi-nabi itu mereka diutus khusus untuk kaumnya. Tapi kalau aku, kata Rasul, diutus untuk seluruh manusia secara umum. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu dia tidak. Dia maunya Nabi Musa, ya, orang untuk kaum Yahudi, ya. Terus semualah pokoknya nabi-nabi yang lain itu ada dia macam khusus untuk satu kampung, satu kabilah. Tapi kalau Rasulullah enggak. Rasul ini semuanya. Bukan nabi-nabi dulu macam gini, macam Rasul tidak. Tidak. Nabi-nabi dulu umpamanya contoh Nabi Musa. Dia khusus Yahudi. Di luar Yahudi tidak. Syariatnya tidak ke Nabi Musa. Ada nabi lain. Ada nabi sendiri-sendiri. Nabi Syu'aib punya kaum sendiri. Nabi Saleh punya kaum sendiri. Nabi Hud, Nabi Daud punya kaum sendiri. Dan dia tidak diutus untuk kaum yang lain. Berbeda dengan Rasulullah SAW, Rasulullah ini diutus untuk manusia semuanya. Mulai yang Melayu, yang Bugis, yang Jawa, yang Cina, yang Negro, yang bule, semuanya.
itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu enggak. Banyak Yahudi ini kalau enggak Yahudi ya tidak boleh. Kalau memang bukan orang Yahudi ya tidak masuk ke Yahudi, ke agama Yahudi. Karena dia agama kaum. Kalau Islam ini agama seluruh alam. Siapapun Anda, sukunya apa, warna kulit apa, semuanya itu dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bedanya Nabi terdahulu dengan Rasulullah. Babun idza lam yajid ma'an wala turaba. Bab menerangkan ketika tidak menemukan air juga tidak menemukan debu. Wa bi qala hadatsana Zakaria bin Yahya qala hadatsana Abdullah bin Numair qala hadatsana Hisam bin Urwata an Abi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anna asta'arat min asma'in kiladatan fahalakat fa ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula fawajadaha fa adrakatuhumus salatu wa laysa ma'un fasallu fashaqau dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ayatat tayammum wa qala Usayd bin Khudair li Aisyah li Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha jazakillahu khaira fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu dhalika laki walil muslimina fi khaira. Bab menerangkan hadis ini kemarin mirip hadisnya ya tentang masalah tayammum. Jadi cerita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ista'arat min Asma. Sayyidah Aisyah meminjam dari Sayyidah Asma kiladatan, kalung. Sayyidah Aisyah meminjam kalung dari Sayyidah Asma. Fahalakat, akhirnya rusak, hilang. Fa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fawajadaha fa adrakatu shalah. Kemudian Rasulullah menyuruh seseorang untuk cari kalungnya ini sampai dapat. Ini yang seperti yang hadis sebelumnya ini, ya. Sampai nyari ketemu fa adrakatu shalah wa laysa ma'umma. Masuk waktu salat mereka tak punya air. Mereka tak punya air. Terus fasallu fasaqau, akhirnya salat aja tak pakai wudu, pakai air. Kemudian mereka salat. Setelah itu mereka melapor ke Rasulullah SAW, maka Allah menurunkan ayat tayammum. Akhirnya Allah menurunkan ayat tayammum. Ketika tidak ada air, maka boleh diganti dengan debu. Kemudian Usaid bin Hudar berkata kepada Sayyidah Aisyah, jazakillahu khaira wa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu dzalika laki walil muslimina fi khaira. Demi Allah, tidaklah turun terjadi sesuatu yang tidak engkau sukai kecuali Allah akan menjadikan bagimu dan bagi muslimin kebaikan. Maksudnya apa? Ketika kalung itu hilang, kan tak suka, sedih kalung hilang, aduh macam mana. Kata Ustaz, demi Allah, ketika Allah menjadikan engkau mendapat sesuatu yang tidak engkau sukai, mesti Allah akan memberikan kebaikan bagi muslimin dan bagimu. Maksudnya jadi turun ayat tayammum. Jadi senang. Tak ada air ya pakai debu, senanglah. Gitu. Babu tayammum fil hadar idza lam yajid ilma wa khafa fawta salati wa bi qala ta. Bab menerangkan tayammum di rumah ketika tidak ada air dan waktu salat hampir habis. Wa qala Ata wa qala Hasan fil maridi indahu ma wala yajidu may yunawilu yatayammam. Dari Sayyidina Ata, Sayyidina Hasan berkata ketika berkata tentang seorang yang sakit yang ada air, dia punya air tapi dia sedang sakit. Wala yajidu man yunawilu yatayammam, tetapi tak ada orang yang memwudukan dia sakit. Di rumah ditinggal sendiri, tak ada orang, macam mana nih, aku nak pergi ke kamar mandi tak bisa, air ada, macam mana nih. Akhirnya karena tak ada orang yang bantu dia untuk wudu, tayammum, ya. Akhirnya dia bertayammum. Wa aqbala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma min ardihi bil jurufi fa hadaratil asru bimarbat
birmadatin na'am. Fa shalla summa dakhala al-madinata wasyamsu murtafiyatun. Falam yu'id. Nah, ini masalah lain. Masalah bukan tayamum. Tentang salat di dekat kandang apa namanya? Ternak. Tapi tempat yang suci, boleh. Tidak ada masalah. Ketika itu pas masuk waktu sholat, Sayyidina Abdullah bin Umar kemudian sholat saja di situ, ya. Kemudian beliau masuk ke Madinah, waktu sholatnya masih ada, falam yu'id, dan dia tidak mengulangi sholatnya. Boleh, yang penting tempatnya suci. Qala ya ibnu Bukairin qala hadatsana Laisu an Ja'far ibni Rabi'ata anil A'raj qala sami'tu Umairan maula ibni Abbasin qala aqbaltu ana wa Abdullah ibni Yasarin maula Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ngaji hadis itu ada namanya sarhan, ada namanya sardan. Kalau sarhan ini dibaca satu terangkan panjang lebar. Ini namanya sarhan. Kalau sardan cuma dibaca saja. Wa bilikul hadatsana fulanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai 1 2. Lagi wa bilikul terus dibaca, cukup didengarkan. Itu sudah ada keberkahan yang luar biasa. Jadi ada ngaji Bukhari cuma memang dibaca gitu. Tebalnya ini 4 kali seperti ini. 4 kali ini. Kapan nak khatam kita? Terang-terangkan. Dah, kita biar khatam, bismillahirrahmanirrahim, kita baca, pegang kitab semuanya. Baca. Dari awal sampai akhir, putar lagi. 1 hari bisa dapat 10 lembar, 20 lembar, terus. Jadi semua hadis Rasulullah yang ada di sini kita sudah pernah membacanya dan mendengarnya. Itu keberkahan kayak gitu. Jadi kami dulu pas waktu masih mondok di Jawa, Bukhari Muslim ini dibaca selama 20 hari di bulan suci Ramadan. Nah, mulai 1 Ramadan. Nah, gimana ngajinya? Nah, kadang ada yang dimulai Sa'ban sekitar 20 Sa'ban. Jadi sekitar 30 hari lah ngajinya. Start habis subuh. Habis subuh istirahat sebentar duha. Salat duha nyambung lagi sampai zuhur. Salat zuhur istirahat sebentar. Habis zuhur sambung lagi sampai asar. Salat asar. Habis asar sambung lagi sampai maghrib. Maghrib buka, istirahat sebentar, habis maghrib makan buka, ngaji lagi. Sampai Isya azan Isya tarawih. Habis tarawih istirahat sebentar, mulai lagi sampai jam 10 jam 11 malam. Kadang jam 12 malam. Terus tabalnya macam gini, macam mana nak khatam? Kita dah berapa tahun nih. Tapi di situ kita harus yakin. Ini hadis Rasulullah itu ada keberkahannya. Begitu para penuntut ilmu itu mereka itu sangat mementingkan cinta betul terhadap semacam kita ini Bukhari baru, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Itu kutubu sittah 6. Ada kutubu tis'ah lagi, Mustadrak sampai 9 kitab. Kapan nak hatam? Jadi kita sedikit mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telinga kita nih. Alhamdulillah ya Allah, selama aku di dunia aku dah dengarkan banyak beribu hadis Rasulullah. Ini ribuan. Jadi karena juga dibaca gini. Jadi saya alangkah senangnya kalau umpamanya kita nih sekarang nih, kita nih megang ini semua, baca satu-satu, mutar. Itu bagus kayak begitu. Baca satu-satu. Jadi kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala modelnya menurunkan hadis, meriwayatkan hadis itu santrinya yang disuruh membaca. Imam Malik nyimak. Jadi baca. Dulu para sahabat, para ulama, mereka hanya mendengar hadis saja dihafalkan, disampaikan. Nabi pernah sabda bagaimana? Hafal, sampaikan, hafal. Begitu. Ditulis, dikumpulkan. Ini sama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik. Begitu.
Sampai beribu-ribu hadis, puluhan ribu hadis. Ini dihafal orang nih. Kalau kita lama nak ngapal, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terbalik-balik tak selesai-selesai. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu. Terbalik-balik tak selesai-selesai. Nak ngapalkan Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Tapi ini luar biasa. Kalau namanya ulama, semuanya para ulama, para orang penuntut ilmu agama, mereka akan sangat-sangat mengagungkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita hadis Rasulullah SAW. Sumbernya Islam ini termasuk dari sini, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita baca. Semacam kita membaca Al-Quran kadang, jangankan paham, masih banyak salah-salah, kan gitu. Kalau baca Quran salah-salah dosa. Panjang pendeknya, tasdidnya ini dosa. Kalau hadis ini bukan ya wahyu, tetapi dia tidak seperti Al-Quran yang sama sekali dia tidak boleh salah di dalam membacanya. Nah itu. Ini berkah luar biasa. Jadi kalau waktu ngaji itu, ini ya Allah. Jadi khatam, ya, kalau Ramadan gini, Ramadan besok-besoknya. Masih insya Allah masih ada. Cuma almarhum Kiai Abdullah Thayyib waktu saya baru di Kediri, rahmatullah alaih. Itu Ramadan ginilah. Ramadan. Ketika santri-santri pondok lain itu libur, nanti santri-santri ini cari namanya pondok kilatan. Kilatan ini yang membaca seperti ini, kitab tebal seperti ini, tapi di gaspol. Terus ngaji. Jadi ngaji itu sampai kopi sebelah nih, tak tinggal. Kalau malam lah, kalau siang pas puasa tidak lah. Malam kopi terus. Tahan buka bagi panas. Terus kasihkan. Semua dikasih makna. Sebentar gini. Dikasih makna. Karena ada hikmah mengatakan midadul ulama yuzanu bidami syuhada. Tintanya para ulama itu akan ditimbang seperti darahnya orang yang syahid. Orang syahid itu memperjuangkan agama. Orang ulama ini memperjuangkan agama juga. Mereka mempertahankan agama Islam. Ulama juga mempertahankan agama Islam dengan ilmu. Kalau tak ada ulama, siapa yang mengajarkan Islam? Siapa yang mengestafet ilmu-ilmu Rasulullah? Tidak ada. Jadi disitulah betapa pentingnya ilmu. Jadi kita nih, ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan pelan-pelan, sikit-sikit, mungkin 50 tahun yang akan datang, insya Allah maju. Ya, amin Allahumma amin. Aja jangan 50 lama betul, 10 tahun, 20 tahun. Sudah ada kesemangatan untuk suka terhadap ilmu-ilmu, juga terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, terhadap tafsir dan lain sebagainya. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.